تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela ayat-ayat hukum yang menjelaskan tentang puasa dan keutamaannya, di tengah ayat-ayat tersebut ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini maha dekat. Aku mengabulkan, memperkenankan, memberi terhadap doa siapa yang berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka istijabah, melakukan ketaatan kepadaku, beriman terhadapku, supaya mereka selalu berada di atas petunjuk. Jadi ayat-ayat ini atau ayat ini ketika dia berada di sela ayat-ayat seputar puasa, maka ini menunjukkan bahwa doa itu adalah sebuah amaliyah, punya keterkaitan khusus dengan puasa dan bulan Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan ini, di antara amalan yang paling afdal adalah seorang itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi waktu-waktu yang luar biasa untuk berdoa. Di waktu sahur, itu sepertiga malam terakhir, itu waktu mustajabah. Datang dari puluhan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits mutawatir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthul lail al-akhir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir pasti masuk di dalamnya waktu sahur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min sa'ilin wa utiyah, hal min da'in fa astajibalah, hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Apakah ada yang meminta, aku akan beri permintaannya. Apa ada yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Apakah ada yang memohon ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka itu waktu mustajabah, subhanallah, di sepertiga malam terakhir. Orang yang berpuasa itu paling banyak kesempatan untuk hal itu. Sebab ada waktu makan sahur, ya, biasanya bangun untuk makan sahur, di waktu itu dia berdoa. Paling tidak dia beristighfar kepada Allah. Sebab istighfar itu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat berpuasa, orang yang berpuasa itu salah satu dari 3 golongan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mustajabah doanya, orang yang didengarkan doanya. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka sepanjang seorang itu berpuasa, artinya melekat pada dirinya sebab doanya dikabulkan.
Karena itu dari keindahan dia memperbanyak doa. Kemudian pada saat berbuka puasa atau mendekati buka puasa, itu juga waktu berdoa. Nah, ada hadits-hadits yang menunjukkan bahwa pada waktu berbuka itu ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana seorang itu apabila dia di dalam sujudnya dia banyak berdoa kepada Allah, maka itu juga waktu mustajabah untuk berdoa. Karena itu dari bekal hidup di bulan Ramadan ini harusnya menjadi panutan kita, tumpuan kita di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Kita jangan terlepas dari makna doa kepada Allah. Sebab berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Menunjukkan kerendahan hati. Dan seorang hamba melakukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Perhatikan, doa disebut ibadah. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dihinakan. Allah tidak menyenangi orang-orang yang tidak berdoa. Orang yang jarang memohon kepada Rabb-nya. Justru kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ibadah. Dalam hadits An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan doa itu adalah ibadahnya para nabi dan para rasul. Karena itu perhatikan ya, ayat-ayat di surah Al-Anbiya itu banyak dipuji ahli ibadah. Dan para nabi itu disifatkan sebagai ahli ibadah di berbagai tempat di ayat ini. Dan pokok penyebutan kisah-kisah di dalam ayat itu doanya para nabi. Doa para nabi. Bagaimana disebutkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Sebutkan doa Nabi Ayub. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan. Doa Nabi Zakaria memohon supaya diberi anugerah keturunan. Dan disebut di surah-surah lainnya doa-doanya para nabi. Kalau para nabi saja, makhluk yang paling Allah cintai, hamba-hamba yang pasti mendapat pertolongan dari Allah, bersamaan dengan itu mereka juga berdoa kepada Allah, maka itu suri tauladan yang patut kita renungkan. Bahwa hidup kita ini tidak bisa lepas dari doa kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah itu menunjukkan kerendahan hatinya. Orang yang berdoa kepada Allah itu dia tahu hakikatnya, dirinya sebagai manusia banyak kekurangannya. Andai kata bukan karena anugerah dari Allah, nikmat dan karunia dari Allah, tidak ada apa-apa pada dirinya. Doa kepada Allah itu menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Doanya kepada Allah menunjukkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di surah Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab, pokok Al-Quran,
itu memuat doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna ada di dalam berbagai ibadah yang disyariatkan. Pada sholat, pada puasa, pada zakat, pada haji, pada ibadah-ibadah yang agung disyariatkan. Itu kegiatannya para nabi dan para rasul, orang-orang salih. Karena itu kita dibekali di dalam syariat kita ini dikir-dikir, doa-doa yang kita baca selepas sholat, sebelum tidur, setelah bangun tidur, dibaca di pagi hari, di sore hari. Ditulis oleh para ulama buku-buku doa amalan sehari dan semalam. Saking lengkapnya tuntunan Rasulullah SAW di dalam hal tersebut. Karena itu jangan seorang hamba merasa bahwa dirinya itu tidak perlu kepada doa. Bahkan kehidupan seorang muslim dan muslimah harusnya selalu dipenuhi dengan berdoa kepada Allah. Maka kita pilih untuk diri kita doa-doa yang baik. Selalu kita mohon kepada Allah. Kita melihat sesuatu yang baik, kita berdoa, mendapat semisal dengannya. Kita melihat suatu hal yang buruk, kita berdoa kepada Allah, berlindung darinya. Atau kalau misalnya seorang itu mendoakan saudaranya, itu juga mungkin menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan. Karena itu dalam hadits Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin da'a li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin walaka bimithlihi." Tidak ada seorang hamba muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib. Misalnya saudaranya ini nggak tahu didoakan untuk dia. Itu ada malaikat yang diwakilkan pada dirinya. Malaikat itu setiap kali dia berdoa untuk saudaranya, malaikat itu berkata, "Amin, ya Allah, kabulkanlah doa itu. Walaka bimithlin, dan semoga untuk kamu yang semisal dengan itu." Yang semisal dengan itu. Karena itu banyaklah bermohon kepada Allah. Mendoakan, berdoa dengan doa-doa yang baik. Kita doakan kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita doakan saudara-saudara kita, dari kaum muslimin dan muslimat semuanya. Jangan kita lupakan mereka dari untaian doa-doa yang baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan jadikan bulan ini kita mendidik diri kita untuk memperbaiki keadaan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi salah satu bekal terpenting pada diri kita guna menjalani kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk keberuntungan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.